Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andri Ibrahim. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi, jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang subfilum dari Crustacea. Langsung saja kita masuk pada materinya. Crustacea adalah kelompok besar organisme terutama dari wilayah perairan yang terdiri dari sekitar 35.000 spesies mulai dari kepiting, udang, lobster, dan lain-lain. Kemudian Crustacea ini berasal dari bahasa Latin dari kata crusta, yaitu kulit, yang artinya hewan yang memiliki kulit yang keras. Contoh dari kelompok ini adalah udang, lobster, dan kepiting. Kemudian, umumnya hewan krustacea itu merupakan hewan akuatik, meskipun ada hewan yang hidup di darat. Ciri umum krustacea. Yang pertama, tubuh krustacea itu bersegmen atau berruas. Terdiri atas cephalothorax, kepala dada, dan abdomen. Kemudian bagian anterior atau ujung depan tubuh lebih besar, sedangkan bagian posterior itu lebih sempit. Mempunyai rangka yang keras. Kaki terdapat satu pasang pada setiap segmen tubuh. Kemudian memiliki dua pasang antena. Kemudian organ pernapasan menggunakan insang. Habitat kelas ini yaitu air tawar atau air laut. Pada bagian kepala terdapat beberapa alat mulut, yaitu dua pasang antena, satu pasang mandibula yang digunakan untuk menggigit mangsanya, kemudian satu pasang maksila yang berfungsi untuk menyaring makanan dan menghantarkan makanan ke mulut. Kemudian ciri morfologi. Udang memiliki eksoskeleton yang keras untuk melindungi tubuhnya. Tubuhnya terdiri dari dua bagian, yaitu kaput dan toraks, yang menyatu membentuk cephalothorax serta abdomen. Di bagian cephalothorax dilindungi oleh eksoskeleton yang keras yang berupa carapax. Carapax memiliki duri di ujung anterior yang disebut rostrum. Di dekat rostrum terdapat mata faset atau mata majemuk yang bertangkai. Pada kaput, cephalothorax merupakan penyatuan 5 segmen. Di bagian kaput terdapat sepasang antenula, sepasang antena, dan 3 pasang bagian mulut. Antenula berfungsi sebagai alat peraba, sedangkan antena sebagai alat keseimbangan tubuh. 3 pasang mulut terdiri dari sepasang mandibula dan 2 pasang maksila. Kemudian inilah gambar dari morfologi udang, yang dimana dijelaskan tadi bahwa di daerah kaput itu terdiri dari sepasang antena yang berfungsi untuk menyeimbangkan tubuh, kemudian sepasang antenula yang berfungsi untuk sebagai alat peraba, kemudian ada satu pasang mandila dan 2 pasang maksila. Kemudian kita masuk pada sistem pencernaan. Jadi, alat pencernaan pada krustacea itu mulai dari mulut, esofagus atau kerongkongan, kemudian menuju lambung, kemudian usus dan anus. Di dalam lambung itu terdapat alat sitin yang berguna untuk menggiling makanan. Kemudian sistem respirasi pada krustacea, sistem pernapasannya berupa insang. Kemudian sistem ekskresi. Sistem ekskresi terdiri dari sepasang badan yang disebut gland atau kelenjar hijau, terletak pada bagian ventral dari cephalothorax di muka esofagus. Kemudian sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah pada hewan krustacea. Hewan krustacea ini menggunakan peredaran darah secara terbuka. Artinya, darah beredar tanpa melalui pembuluh darah. Kemudian darah itu tidak mengandung hemoglobin, melainkan hemosianin, yang daya ikatnya terhadap oksigen lebih rendah.
Kemudian sistem saraf. Sistem sarafnya berupa tangga tali. Pada sarafnya terjadi pengumpulan dan penyatuan ganglion. Dari pasangan-pasangan ganglion keluar saraf yang menuju ke tepi. Kemudian alat reproduksi. Sistem reproduksi dari krustasea ini bersifat diesis atau berkelamin satu. Lalu pembuahannya terjadi secara eksternal. Kemudian klasifikasi pada krustasea. Menurut Brotowijoyo, klasifikasi pada krustasea dibedakan menjadi dua kelas berdasarkan dari ukuran tubuhnya. Yang pertama Entomostraka, kemudian yang kedua Malacostraca. Entomostraka adalah krustasea yang berukuran mikroskopik dan hidupnya sebagai zooplankton atau bebas di perairan. Namun ada juga yang bersifat parasit. Salah satu contoh dari spesies Entomostraka adalah Dabnia sp. Kemudian Malacostraca. Malacostraca adalah hewan krustasea yang berukuran lebih besar daripada Entomostraka. Hewan ini termaksud adalah hewan seperti udang, lobster, dan kepiting. Kemudian subkelas dari Eumalacostraca. Eumalacostraca adalah subkelas dari krustasea yang mengandung hampir semua hewan Malacostraca hidup. Kemudian Eumalacostraca ini memiliki 19 segmen, di antaranya 5 sepalik, 8 toraks, dan 6 abdomen. Kemudian susunan ini dikenal sebagai cardoid facies. Istilah ini diciptakan oleh William Thomas Kalman di tahun 1909. Eumalacostraca ini terbagi beberapa ordo. Ordo yang pertama Amphipoda. Amphipoda ini berasal dari bahasa Yunani dari kata ampi yang artinya kedua sisi atau ganda. Sedangkan poda atau podos berasal yang artinya kaki. Jadi dapat diartikan bahwa hewan dari ordo Amphipoda ini adalah hewan yang berkaki ganda. Kemudian ordo Cladocera. Ordo Cladocera adalah hewan krustasea kecil yang biasanya disebut kutu air. Kemudian ordo Isopoda. Ordo Isopoda ini memiliki karakteristik bentuk tubuh pipi dorsiventral dengan berkaki sama. Contoh dari hewan ordo Isopoda yaitu Onychus asellus, yaitu kutu perahu. Kemudian subkelas yang kedua adalah Copepoda. Copepoda adalah grup krustasea kecil yang dapat ditemui di laut dan hampir semua habitat di air tawar. Dan mereka membentuk sumber terbesar protein di samudra. Sebagian besar dari spesies dari subkelas Copepoda ini adalah plankton. Kemudian Copepoda ini terbagi menjadi beberapa ordo. Ordo yang pertama adalah ordo Calanoida. Adalah ordo sejenis zooplankton. Kemudian ordo ini termaksud 43 famili dengan sekitar 2000 spesies baik Copepoda yang ada di laut maupun di air tawar. Kemudian yang kedua adalah ordo Harpaticoida. Ordo Harpaticoida ini mempunyai jumlah spesies sekitar 3000 spesies, yang anggotanya adalah Copepoda bentik yang ditemukan di seluruh dunia dalam lingkungan laut dan air tawar. Kemudian yang ketiga adalah ordo Silopoida. Ordo Silopoida adalah urutan krustasea kecil dari subkelas Copepoda. Seperti banyak Copepoda lainnya, anggota Silopoida adalah hewan planktonik kecil yang hidup di air laut
dan habitat di air tawar. Kemudian yang ketiga adalah subkelas dari Entomoscraca. Entomoscraca adalah subkelas historis dari Crustacea dan tidak lagi digunakan secara teknis. Awalnya dianggap sebagai salah satu dari dua garis keturunan utama Crustacea yang menggabungkan semua kelas lainnya. Juga merupakan jenis udangan tingkat rendah. Anggotanya terdiri dari udang-udang kecil yang hidup sebagai zooplankton dan penting bagi kehidupan ikan, yaitu sebagai sumber makanan. Kemudian Entomoscraca ini terbagi menjadi beberapa ordo. Ordo yang pertama adalah ordo Branchiopoda. Branchiopoda ini memiliki tubuh yang transparan atau tembus cahaya. Kira-kira ukuran tubuhnya kurang lebih 0,25 cm. Kemudian Branchiopoda ini hidup sebagai zooplankton di laut dan di air tawar. Adapun contoh dari kelas Branchiopoda ini yaitu Daphnia sp. Kemudian yang kedua, Ostracoda. Ostracoda merupakan sekelompok binatang yang berukuran kecil dan hidup di air, baik air laut maupun di air tawar. Karena ukurannya kecil, maka untuk mengadakan penelitian harus menggunakan mikroskop. Dengan demikian, maka fosil Ostracoda termasuk dalam fosil mikro, dan studi tentang fosil Ostracoda merupakan bagian dari ilmu mikropantologi. Kemudian subkelas yang keempat adalah subkelas Malacostraca. Malacostraca ini terdiri dari beberapa ordo. Ordo yang pertama yaitu ordo Isopoda, yang memiliki ciri-ciri yang pertama hidup di laut, tetapi ada pula yang hidup di air tawar atau di darat. Kemudian yang kedua, beberapa diantaranya yang mengerek kayu. Kemudian ordo Stomatopoda memiliki ciri-ciri yang pertama hidup di laut, yang kedua anggotanya terdiri atas Crustacea yang memiliki tubuhnya seperti belalang sembah. Kemudian yang ketiga, di belakang kepalanya terdapat carapax yang merupakan rangka luar. Yang keempat, warna tubuhnya mencolok. Kemudian ordo Decapoda yang memiliki ciri-ciri yang pertama meliputi udang, kepiting, dan ketam. Yang kedua, 3 pasang anggota gerak paling depan pada toraksnya berubah fungsi menjadi rahang. Yang ketiga, 5 pasang anggota gerak lainnya pada toraks menjadi kaki sehingga disebut hewan yang berkaki 10. Yang keempat, kepala dan toraksnya menjadi satu yang dilindungi oleh carapax. Berikut adalah gambar dari ordo Isopoda, ordo Decapoda, dan ordo Stomatopoda. Kita masuk pada peranan Crustacea. Jenis Crustacea yang menguntungkan manusia adalah sebagai berikut. Jadi ada beberapa peranan dari hewan Crustacea. Yang pertama, sebagai bahan makanan yang berprotein tinggi, misalnya udang, lobster, dan kepiting. Kemudian dalam bidang ekologi, hewan yang tergolong zooplankton menjadi sumber utama dari ikan, misalnya anggota Branchiopoda, Ostracoda, dan Copepoda. Kemudian udang merupakan bahan baku dari pembuatan terasi. Sekian dan terima kasih. Mungkin hanya sampai sini yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.